Kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam acara firman. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan mendengar firman dan kami bersyukur sekali lagi bahwa kami tetap bisa ada keleluasaan, kebebasan untuk mendengar, untuk membaca, untuk mempelajari, untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memimpin acara ini, baik penyampaian maupun penerimaan. Hamba-Mu Engkau pimpin dan arahkan dan berkati dan berikan kata-kata, berikan pengurapan, berikan apapun yang Anda butuhkan, supaya seluruh firman disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan kiranya Engkau lengkapi dan bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, supaya jangan semuanya keluar dan kembali dengan sia-sia. Tetapi biarlah semuanya tertanam, tumbuh, berbuah dalam kehidupan kami, itu kemuliaan nama Tuhan. Dan tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami hati yang terbuka, berikan kesegaran, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, terang cukupnya supaya kami bisa mengerti, dan juga tolong supaya setelah kami mengerti, semua kami bisa menjadi penanggap dan pelaku firman, bahkan kalau boleh pemberita firman. Kami sadar sekali lagi bahwa dimanapun dan kapanpun firman dan Injil disampaikan, setan tidak pernah tinggal diam dan pasti akan bekerja. Kami sekali lagi mohon Engkau kuatkan semua kami menghadapi pekerjaan setan dalam bentuk apapun. Jangan biarkan kami menuruti sehingga kami dirugikan di dalam acara firman dan dalam kebaktian ini. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita hari ini akan mempelajari Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Dan saya berikan tema khotbah Yunus, itu yang akan kita bahas pada awalnya, dan juga pertobatan dari Niniwe, itu yang akan kita pelajari pada bagian akhir dari khotbah ini. Kita baca lebih dulu saudara, Yunus 3, 1 sampai 10. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya pada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara, hal pertama yang kita bahas, saudara, adalah pengutusan yang kedua terhadap Yunus. Yang pertama dulu yang dia tolak sehingga lari sampai Tuhan membuat badai dan sebagainya, dan dia ditelan ikan, lalu dia menyerah. Dan ini adalah pengutusan yang kedua. Tapi Yunus kita baca dalam ayat 1 dan ayat 2.
Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Saudara, hal yang pertama yang akan saya soroti adalah di mana Yunus berada pada saat itu. Memang dalam teksnya tidak disebutkan. Jadi ini para penafsir ini paling-paling memperkirakan, saudara ya. Albert Bas menganggap bahwa kata-kata dalam ayat 2, bangunlah, pergilah ke Niniwe, tidak mungkin diberikan kepada Yunus yang sedang dalam perjalanan ke Niniwe. Jadi kalau sudah dimuntahkan itu dia memang langsung ke Niniwe. Maka kata-kata bangunlah, pergilah ke Niniwe itu tidak mungkin diucapkan, dia sedang ke sana, masa diperintahkan lagi. Nah, Albert Barnes mengatakan bahwa Yunus pergi ke Yerusalem untuk membayar nasarnya yang muncul, diberikan nasar itu pada waktu di dalam perut ikan, dan bersyukur pada Allah di sana, di Yerusalem. Dan lalu pulang ke rumahnya. Setelah beberapa saat, maka datanglah firman Tuhan kepadanya yang menyuruhnya pergi ke Niniwe dalam ayat 1 dan ayat 2 itu. Dengan demikian, ada suatu jangka waktu yang memungkinkan kabar tentang dirinya yang ditelan ikan dan sebagainya untuk bisa tersebar dan sampai ke telinga orang-orang Niniwe. World Commentary juga mempunyai pandangan yang serupa, yang mengatakan demikian. Permulaan dari ayat selanjutnya, bangunlah, kelihatannya menunjukkan bahwa pada saat itu ia ada di rumah, mungkin di Gad Hefer. Jadi kalau memang dua tafsiran ini benar, bahwa ada jangka waktu tertentu, dia pergi ke Yerusalem, lalu pulang ke rumah, baru diperintahkan untuk kedua kalinya, maka itu memungkinkan kabar tentang dirinya ditelan ikan dan bagai tersebar dan sampai ke telinga orang-orang Niniwe, bahkan mungkin sampai ke rajanya. Dan dengan demikian itu mempersiapkan mereka untuk menerima khotbahnya Yunus nanti. Jadi kalau ini benar, saudara, maka semua yang dilakukan oleh Yunus, baik pemberontakan dan sebagainya, ditelan ikan dan sebagainya, itu semua akhirnya membawa kebaikan kepada orang-orang Niniwe ini. Karena dengan demikian mereka dipersiapkan. Andai kata tidak ada semua itu, dan Yunus itu dari awalnya itu taat. Disuruh ke Niniwe, dia langsung ke Niniwe khotbah. Siapa yang mau peduli dia? Dua bangsa ini bermusuhan akhirnya. Mereka punya dewa-dewa mereka sendiri. Mungkin punya nabi-nabi palsu mereka sendiri. Imam-imam mereka sendiri. Ada apa mereka mendengarkan Yunus? Tetapi dengan adanya semua peristiwa ini, penolakan Yunus, ditelan ikan, dimuntahkan, dan berita itu, mujizat itu, ditelan, bisa dimuntahkan, masih hidup, bisa berkhotbah. Itu mempersiapkan mereka untuk menerima berita yang diberitakan oleh Yunus. Karena mereka melihat ini mujizat luar biasa semacam demikian. Tidak bisa tidak, orang ini memang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi saudara, apapun yang terjadi, Tuhan mengatur untuk kebaikan dari orang-orang Niniwe ini. Mari kita lihat lanjutannya ya. Yang kedua, Yunus harus memberitakan firman Tuhan. Kita baca ayat 2 sekali lagi sebagian ya. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Kalau di dalam terjemahan King James, khotbahkanlah kepadanya khotbah yang kuperintahkan kepadamu. Dan World Commentary memberikan komentar tentang ayat ini dengan kata-kata sebagai berikut. Hanya firman Tuhanlah yang harus diberitakan oleh pelayan agama dalam kedudukan atau pangkat apapun, dalam semua keadaan. Jadi saudara, pengkhotbah, penginjil, pendeta, dosen teologi, atau kalau di bawah guru sekolah minggu atau pengkhotbah awam, hanya firman Tuhan yang harus diberitakan. Ini kedudukan pangkat apapun, apakah guru sekolah minggu atau pendeta atau rektor atau apa saja, saudara, ketua sinode atau apapun. Dan dalam semua keadaan, apakah ada orang mati, ada orang kawin,
ada keadaan apapun, ulang tahun gereja, Natal, atau sekedar hari Minggu biasa, hanya firman Tuhan yang harus diberitakan. Apakah banyak pendeta yang mentaati hal ini? Kalau saudara perhatikan, sebagian besar pendeta cuma mengkhotbahkan lelucon kesaksian yang belum tentu benar, dan cerita-cerita dongeng-dongeng, tapi firman Tuhannya tidak ada sama sekali, atau hanya dibacakan pada awalnya, tapi tidak dibahas apapun. Sehingga dari khotbah itu yang sebetulnya tidak layak disebut khotbah, saudara tidak mendapat apapun, penjelasan apapun, pengertian apapun yang lebih baik tentang firman Tuhan. Khotbah seperti itu bukan firman Tuhan. Laki-laki ada orang yang supaya kelihatan pinter, memasukkan filsafat ke dalam khotbah-khotbahnya. Dan saya paling muak dengan filsafat. Dulu pernah gegeran di Facebook tentang urusan filsafat dan saya blokir orangnya. Ngomong filsafat. Belajar filsafat di sekolah teologi dan diajar oleh seorang Romo lakinya. Dan dia itu seorang dosen brengsek. Mau jadi apa, saudara? Kita tidak pernah diperintahkan memberitakan filsafat. Kita memberitakan firman Tuhan. Memang pakai filsafat bisa kelihatan pintar. Karena omongan orang-orang filsafat yang memang pintar itu, wah, omongannya seringkali bulat demikian rupa, tapi menunjukkan kepandaian. Tapi saudara, kalau kita mau khotbah itu, kita mau memuliakan Allah atau memuliakan diri sendiri? Pikirkan itu baik-baik. Kalau mau kelihatan pintar, berarti kita memuliakan diri sendiri. Kita beritakan firman Tuhan, kita kelihatan bodoh, tidak apa-apa. Tapi pokoknya Tuhan dipermuliakan. Jadi beritakan firman dan hanya firman. Dan untuk itu harus belajar. Belajar buku tafsiran. Supaya bisa membuat eksposisi firman Tuhan. Dan membuat jemaat dari tidak mengerti ayat itu menjadi mengerti ayat itu. Kalau buat nanti lagi, instruksinya merupakan instruksi untuk semua tempat dan waktu. Khotbahkanlah kepadanya khotbah yang kuperintahkan kepadamu. Inilah yang dikhotbahkan atau diberitakan oleh Musa. Ulangan 18 ayat 18. Dan Yeremia 1 ayat 7. Dan Paulus 1 Korintus 11 ayat 23. Dan Yesus sendiri Yohanes 7 ayat 16 dan Yohanes 20 ayat 50. Inilah yang harus kita khotbahkan atau beritakan. Hal lain apa yang layak atau berharga untuk diberitakan, atau bisa atau berani kita beritakan, berkenaan dengan isi dari beritanya, sang pengkhotbah tidak mempunyai kuasa untuk memilih. Ia tidak boleh memberitakan atau mengkhotbahkan ilmu pengetahuan. Kalau sains itu diberitakan hanya sebagai ilustrasi untuk menjelaskan firman, itu tidak masalah. Tapi kalau betul-betul menjelaskan sains, loh, tujuannya apa gereja itu? Memang gereja itu untuk mengajarkan sains? Tentu tidak. Dan saya tidak boleh memberitakan atau mengkhotbahkan sains kecuali ada tujuan memperjelas firman Tuhan. Atau filsafat, pandangan yang didasarkan pada perasaan atau kepercayaan atau pandangannya sendiri atau pengetahuan manusia. Seringkali jelas-jelas dia sudah tahu, saudara ya. Kalau pandangannya itu didasarkan pada perasaan atau itu merupakan kepercayaan pandangan sendiri yang tidak cocok sama firman. Tapi kalau itu diberitakan itu mendatangkan keuntungan kok. Misalnya teologi kemakmuran.
Saya kok tidak yakin bahwa para pengajar teologi kemakmuran itu tidak tahu kalau berita mereka itu bertentangan firman. Tapi mereka beritakan itu membuat orang berlomba-lomba memberikan persembahan, dan mereka yang kaya duluan, maka mereka tidak peduli cocok dengan firman atau tidak. Dan jelas yang model seperti itu adalah nabi palsu. Dan ada orang-orang yang khotbah secara munafik. Jelas-jelas dia sendiri tahu kalau khotbahnya suatu dusta. Dia tahu kalau khotbahnya munafik, tapi tujuannya membagus-baguskan diri sendiri, meninggikan diri sendiri, jika banyak orang mau ikut dia. Laki-laki itu belakangnya, ujung-ujungnya tujuannya uang. Baik banyak orang ikut, banyak orang beli persembahan. Filsafat sudah kita bahas tadi. Muliakan Tuhan. Jangan khotbah dengan kepingin kelihatan pinter. Kita khotbah dengan kepingin memuliakan Allah. Kalau perlu dengan merendahkan diri kita sendiri. Lalu saudara Paul Kawantri mengutip kata-kata orang yang bernama Abbot. Tidak ada pendeta terbesar yang paling terpelajar atau pandai yang tidak harus mentaati peraturan ini. Jadi tidak ada perkecualian satupun ya. Kalau pendetanya pendeta besar, pendeta hebat, wah ini dikecualikan. Saya masih ingat pada waktu dulu gegeran dengan Stephen Tong ya, waktu masih ada di sana. Lalu Yakub Susabda itu datang ke Surabaya dan tidak tahu, bukan khotbah tapi yang ngomong-ngomong begitulah. Dan dia mengatakan bahwa Stephen Tong itu orang yang khusus. Dia boleh menjadi diktator, kalau orang lain tidak boleh. Kegilaan apa ini, saudara? Orang lain tidak boleh jadi diktator, tapi Stephen Tong boleh karena dia orang yang khusus. Dia sangat berkarisma dan sebagainya. Jadi dia boleh jadi diktator. Karena memang itu yang membuat gegeran itu mencuat tinggi sekali ya. Dia tegur saya bentak dia, saya nggak peduli, saudara. Kalau saya yakin saya tidak salah, saya tidak bakal tunduk, tidak peduli Stephen Tong atau siapapun. Tapi Yakub berkata, Stephen Tong boleh jadi diktator. Gampang dia ngomong karena dia tidak ada di bawahnya Stephen Tong. Dia sejajar dengan Stephen Tong pada saat itu. Tapi lucunya belakangan dia gegeran dengan Stephen Tong luar biasa kerasnya. Kenapa dia tidak turuti omongannya sendiri tadi? Stephen Tong boleh jadi diktator, dia tunduklah. Mau telan ludahnya sendiri? Omongan paling bodoh yang saya pernah dengar, ada orang karena berkarisma dia boleh jadi diktator. Kalau Protestan ini menentang kediktatoran dari Paus dan sebagainya, lalu sekarang dalam Protestan diizinkan ada paus-paus tertentu. Kegilaan. Tidak ada pendeta terbesar yang paling terpelajar atau pandai, dan juga Stephen Tong bukan yang paling terpelajar menurut saya, yang tidak harus mentaati perintah ini. Baik Yakobus, Yohanes, Petrus, ataupun seluruh kelompok rasul-rasul tidak boleh berbeda dari hal ini. Apa Stephen Tong lebih tinggi dari rasul-rasul? Saya lanjutkan. Ia yang membawa ajaran lain, hendaklah ia kita kontak. Makanya kalau Stephen Tong mengajarkan ajaran yang salah atau kadang-kadang sesat secara sembrono, saya tidak ambil pusing, saya serang. Saya tidak bermaksud bermusuhan dengan dia. Saya serang itu demi kebenaran itu sendiri. Biarlah orang bisa memilih ajaran yang salah atau kebenaran yang saya berikan, dan kesalahan dia yang saya ungkapkan. Kalau tetap mau bodoh secara fanatik membela dia, ya terserah. Tapi saya setidaknya sudah melakukan tugas saya. Saya lanjutkan. Ia yang berbicara tentang dia sendiri,
Hendaklah ia kita tolak. Bagaimanapun saleh atau kudusnya ia berpura-pura. Tapi jika ia menolak firman yang seharusnya menjadi pembimbingnya, hendaklah ia kita tolak. Ini harus dibaca dan diresapi oleh jemaat dari pendeta-pendeta yang mereka idolakan. Jangan idolakan saya ya. Saya juga bisa salah. Tidak ada pendeta tidak bisa salah. Itu orang-orang jemaat-jemaat bodoh yang menganggap pendetanya tidak bisa salah. Apakah pendetanya itu Erastus Sabdono? Apakah pendetanya itu Stephen Tong? Apakah pendeta itu Yakobus Sabda? Pendeta itu siapapun. Ada bela mati-matian. Semua ini bodoh dan semua bukan pengikut Kristus. Mereka pengikut pendeta. Saudara, fanatiklah pada Kristus dan firman-Nya. Jangan pada pendetamu, aliranmu, gerejamu. Mari kita lihat ayat-ayat yang diberikan pakai referensi ya. Ayat di atas ini sebetulnya. Ulangan 18 ayat 18, 20-22. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, apakah menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ayat 20. Tapi seorang nabi yang terlalu berani mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya. Apa yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan, maksudnya bernubuat ya, dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Tempo hari ada yang menghardik COVID-19, diam, tenanglah. COVID-nya makin merajalela. Saudara, itu termasuk di sini. Dan semua nabi yang tidak memberitakan firman Tuhan termasuk di sini. Mari kita lihat Yesaya 8 ayat 20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Maksudnya dia mati ketika tidak terbit fajar ya. Dia dihukum mati mestinya. Jadi saudara, jemaat itu disuruh mencari pengajaran dan kesaksian. Nah sekarang pembicaranya, kalau pembicara tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, firman Tuhan, maka baginya tidak terbit fajar. Jangan main-main pendeta yang khotbah secara asal-asalan. Hanya buat lelucon dan sebagainya. Memang jemaat yang KTP itu senang dikasih lelucon. Dan mungkin akan banyak orang ikut saudara. Tapi Tuhan akan mencucu lihat saudara. Kalau tidak mendelik lihat saudara. Jangan main-main. Khotbah itu mesti dipersiapkan secara serius. Khotbah bukan untuk cari uang. Khotbah bukan untuk cari kesenangan daripada pendengar. Kalau yang dikhotbahkan itu tidak menyenangkan pendengar, tapi itu benar sesuai firman Tuhan, tetap beritakan. Jemaatnya mau ngamuk, mau tidak ngamuk, ngamuk pada pendeta yang betul memberitakan firman, saudara sama dengan ngamuk pada Tuhan. Jangan main-main. Dan saya tidak pernah peduli. Kalau saya menegur satu gereja yang sesat, baru gereja itu ngamuk. Silakan ngamuk. Nggak mau ikut saya lagi, jangan ikut. Tapi kalau saya masuk neraka nanti, jangan salahkan saya. Tidak ada siapapun yang perlu disalahkan kecuali saudara sendiri. Saya lanjutkan Galatia 1 ayat 6-9. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil.
Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang aku katakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda apa yang telah kamu terima, terkutuk dia. Saudara, Paulus jelas sudah memberitakan Injil yang benar kepada jemaat Galatia. Keselamatan oleh iman saja. Tapi lalu muncul guru-guru palsu setelah Paulus yang meninggalkan Galatia. Dan mereka mengajarkan keselamatan karena iman dan perbuatan. Itu yang disebut oleh Paulus sebagai Injil yang lain, another gospel, atau Injil yang berbeda, a different gospel. Tentu saja zaman sekarang ada Injil berbeda yang macam-macam, saudara. Yang tidak ada neraka lah, yang kita bahas dalam PA kemarin, saksi Yehova, Advent juga sama, yang Yesus bukan Allah, dan macam-macam hal yang lain. Pokoknya saudara, kalau ajaran dasarnya tidak sama dengan Injil yang benar dalam Alkitab, maka itu adalah Injil yang lain atau Injil yang berbeda. Dan pengajarnya dikutuk oleh Paulus. Kalau saudara sering mendengar saya menggunakan kata-kata keras, jangan pikir saya tidak menyengaja itu ya. Saya menyengaja itu. Dan saya tidak akan mengubah, tidak peduli orang mau katakan saya salah atau bagaimana. Kalau saudara katakan saya salah, tegur Paulus ini. Dia mengutuk nabi-nabi palsu itu. Kenapa saya salah menggunakan kata-kata kasar, keras? Bukan kata-kata kotor ya. Kalau kata-kata kotor itu lain cerita. Tapi kata-kata keras, kasar. Paulus, Yesus, Yohanes Pembaptis, kata orang ular beludak, tolong, buta, itu Yesus. Paulus sebut orang anjing. Dan diceritakan kutuk. Siapa yang bilang bahwa terhadap nabi-nabi palsu kita harus gunakan kata-kata yang lemah lembut untuk mereka? Istilah yang lemah lembut untuk mereka? Ya ini pendeta yang agak kurang bagus, agak kurang tepat ajarannya. Itu kata-kata yang membahayakan, menyesatkan bisa. Karena kalau cuma dikatakan agak kurang tepat, orang pikir kurang tepat cuma sedikit aja, lalu tetap ikutlah. Dan kalau dikatakan sesat, kamu ikut dia, kamu masuk neraka. Itu lain. Saudara, sekarang ini banyak Injil-Injil yang berbeda. Social gospel di dalam kalangan Protestan dan mungkin Katolik. Injil sosial. Sebetulnya tidak ada beritanya. Tapi itu sebutannya Injil sosial. Mereka pergi ke tempat-tempat orang miskin, tempat-tempat terkena bencana alam, bagikan duit, makanan, pakaian, dan pakainya pulang. Orang-orang itu senang. Dapat makan, duit, dan pakainya. Tapi kalau mereka mati, mereka masuk neraka. Mereka tidak pernah mendengar Injil. Gereja seperti itu sampah. Dan itu gereja sesat. Lalu yang disebut prosperity gospel atau Injil kemakmuran. Ya, ini teologi kemakmuran. Percaya Yesus kamu kaya. Percaya Yesus semua penyakit sembuh. Ngomong kosong nonsens yang bertentangan Alkitab. Janji-janji yang cuma bualan tok. Jangan ikut gereja-gereja seperti itu. Saya heran akan kebodohan orang-orang yang tahu gerejanya sesat. Tetap tidak mau keluar dari gereja itu. Saudara, pengikut gereja bukan pengikut Kristus. Kalau memang mau fanatik pada Kristus dan firman,
saudara Mesias, detik itu juga begitu tahu, tinggalkan gereja itu. Jangan sok suci mau membetulkan gereja saudara. Yesus dan rasul-rasul, mereka out dari Yudaisme. Mereka mau membetulkan, nggak bisa. Martin Luther, apakah dia kepingin keluar dari gereja Katolik? Tidak pernah dia pengen keluar. Dia mau membetulkan. Dia out juga. Dikucilkan. Dan kalau merasa lebih pintar dari Martin Luther, dari Yesus dan Rasul-Rasul, jangan terlalu banyak bermimpi, saudara. Lebih baik masuk dalam gereja yang benar, keluar dari gereja yang sesat, memperkuat gereja yang benar itu. Kenapa gereja yang benar tidak bisa kuat? Karena orang bodoh-bodoh ini, sekalipun mereka benar, tapi tetap bodoh dan fanatik gerejanya tidak mau keluar. Apakah karena sungkan dengan pendetanya atau sungkan dengan orang tanya teman di sana? Saya tidak peduli apa alasannya. Intinya pokoknya saudara ikut gereja tetap. Dan itu meracuni saudara. Kalau saudara cukup kuat, tidak hanya itu meracuni anak-anak saudara. Jujur saudara. Saudara itu, kalau saudara itu mungkin saudara bukan orang Kristen. Saya lanjutkan saudara. Poin yang ketiga, petunjuk tentang belas kasihan Tuhan. Bahwa dalam perintah Tuhan ini ada sedikit petunjuk tentang belas kasihan Tuhan, karena kalau dalam ayat 1, dalam pasal 1 ayat 2, Tuhan berkata atau cry against it, berteriaklah terhadapnya atau berteriaklah menentangnya. Maka sekarang dalam pasal 3 ayat 2 Tuhan berkata, cry unto her atau cry unto it. Berteriaklah kepadanya. Tetap sudah memberitakan. Tapi kalau tadi yang menentangnya. Sekarang kepadanya. Ya sebetulnya tidak terlalu berbeda sudah ya. Karena tetap menentangnya. Menentang dosa-dosa mereka kan. Pada waktu memberitakan dosa-dosa mereka, itu menyerang dosa-dosa mereka, ini tetap menentangnya. Tapi tetap istilahnya itu diperhalus di sini. Berteriaklah kepadanya. Jadi ada sedikit petunjuk tentang belas kasihan Tuhan. Kalau kita memang meneliti ayat-ayat ini secara seksama. Kalau kita masuk dalam poin yang keempat. Tuhan mau memakai hambanya yang pernah memberontak atau jatuh. Calvin menganggap bahwa ini menunjukkan kasih karunia dari Tuhan. Karena dia tetap mau memakai Yunus seperti semula, tetap sebagai nabi. Padahal ini tadi memberontak, disuruh ke Niniwe pergi ke tempat lain. Dia bukan buang, dia hajar habis-habisan, dan dia pakai lagi. Saudara, kalau saudara ada seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, dan setelah saudara jatuh atau memberontak, bahkan jatuh secara sangat dalam, dan setelah itu saudara bertobat, janganlah percaya bisikan setan yang mengatakan bahwa Tuhan tidak lagi mau memakai saudara. Renungkan tentang Simpson, jatuh enggak? Elia, jatuh enggak? Dia putus asa mau bunuh diri, minta mati bukan mau bunuh diri. Ya, Daud, jatuh enggak usah diomong lah ya. Salomo, 1000 istri. Yunus sudah kita bicarakan ini, menyangkal 3 kali. Dan sebagainya, semua mereka tetap dipakai lagi oleh Tuhan setelah kejatuhan mereka. Dan percaya bahwa Tuhan tetap mau memakai saudara. Tidak peduli saudara jatuh bagaimanapun. Tapi yang penting, bertobatlah dari kejatuhan itu. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua. Yunus memberitakan firman Tuhan di Niniwe, ayat 3 dan ayat 4. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulai Yunus masuk ke dalam kota itu sehari
perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Pertama saudara, ini menunjukkan kesia-siaan pelarian Yunus ya. Albert Barth mengutip kata-kata Chrysostom yang berkata demikian. Ini sudah kita pelajari sebetulnya bagian ini, tapi saya ulang di sini karena cocok dengan bagian ini. Mengapa Allah tidak membimbingnya dari kapal langsung ke kota itu, tetapi para pelaut menyerahkannya kepada laut, laut menyerahkannya kepada ikan yang besar, ikan menyerahkannya kepada Allah, Allah menyerahkannya pada Niniwe, dan melalui perjalanan keliling yang panjang ini, membawa kembali orang buronan atau pelarian ini, supaya bisa mengajar semua orang bahwa merupakan sesuatu yang mustahil untuk lolos dari tangan Allah. Kalau saudara menolak panggilan Tuhan, apakah itu panggilan menjadi hamba Tuhan? Atau panggilan sebagai hamba Tuhan disuruh pergi ke sini, disuruh pergi ke sana? Kalau Tuhan menyuruh saudara untuk melayani tempat yang katakan gereja yang kecil di desa, yang pasti memberikan HR sedikit sekali, kalau mungkin bahkan bisa-bisa tidak memberikan HR sama sekali. Tapi kalau Tuhan memang menyuruh saudara ke sana, tapi pada saat yang sama ada tawaran pelayanan dari gereja yang besar, yang sudah tahu HR-nya besar, tapi yang ini diperintahkan Tuhan, yang ini tidak. Saudara pilih yang mana? Jawaban saudara menunjukkan sikap saudara terhadap uang. Mata duitan atau tidak. Kalau saudara menyuruh, Allah menyuruh saudara melakukan apapun, jangan memberontak. Itu tidak ada gunanya dan hanya bisa menyakitkan diri saudara sendiri. Mungkin sebentar kelihatan enak, seperti Yunus kelihatan enak sebentar ya. Dapat kapal, turun ke bawah tidur, enak kelihatannya. Tapi sebentar, tidak akan terlalu lama. Tinggal tunggu waktu, Tuhan akan hajar habis-habisan. Sekarang sudah poin yang kedua. Niniwe adalah kota yang besar bagi Allah. Ayat 3b, Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Edited dari Calvin Commentary dan juga Kyle Enderitz mengatakan bahwa terjemahan ayat 3 seharusnya adalah, dan Niniwe adalah suatu kota besar bagi Allah. Footnote dari NIV, suatu kota yang penting bagi Allah. Jadi saudara, sekalipun Allah itu sebetulnya sama sekali tidak butuhkan orang-orang Niniwe itu, tetapi orang-orang Niniwe itu tetap penting bagi Allah. Mengapa? Karena Allah mengasihi mereka. Allah juga tidak butuh saudara maupun saya. Tetapi saudara maupun saya penting bagi dia. Karena dia mengasihi kita. Bandingkan Mazmur 8 ayat 4-6. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Pertanyaan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Itu jelas sebetulnya manusia itu tidak ada apa-apanya. Tapi tetap Tuhan mengindahkan. Tuhan mempedulikan, Tuhan mengasihi. Dibandingkan dengan langit, alam semesta, buatan Allah ini, manusia tidak ada apa-apanya. Tapi manusia dibuat menurut gambar dan rupa Allah, dan karena itu dikatakan di sini hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Saudara, apakah saudara adalah orang yang rendah diri? Indonesia ini banyak orang rendah diri, mayoritas mungkin.
Memang orang Indonesia terlalu banyak kritik ya. Termasuk orang tua pada anak, guru terhadap murid, dan sebagainya. Semua serba kritikan. Dan itu menyebabkan orang-orang Indonesia kebanyakan rendah diri. Bukan rendah hati ya, rendah diri. Rendah hati itu bagus, rendah diri itu buruk. Apakah saudara menganggap tidak penting bagi Allah? Memang sebetulnya sama seperti Allah tidak membutuhkan orang-orang Niniwe itu, dia juga tidak membutuhkan saudara. Tapi karena dia mengasihi saudara, maka saudara adalah orang yang penting bagi dia. Renungkan hal ini saudara. Dan berhentilah memandang rendah diri saudara sendiri. Allah bisa dan mau memakai saudara. Dan bisa menjadikan saudara alat yang hebat. Dalam Alkitab banyak orang-orang sederhana yang dipakai oleh Allah. Misalnya saudara, anak kecil yang bawa 5 roti dan 2 ikan itu ya. Yang akhirnya serahkan kepada Yesus. Menjadi makan untuk 5.000 orang dan masih tersisa 12 keranjang. Yang penting bukan anak itu. Dia cuma alat. Kalau Allah mau pakai, maka dia pakai alat yang luar biasa. Dan Yesus memang mau pakai dia. Maka menjadi sesuatu yang luar biasa. Janda di Sarfat. Pasti. Dia tuh. Janda lagi miskin. Tapi Tuhan pakai dia. Memelihara Elia. Sangat banyak kasus. Bahkan murid-murid Yesus itu orang-orang apa, saudara? Nelayan. Orang-orang rendahan. Tidak terpelajar. Tuhan pakai menggoncangkan dunia. Memang dia juga mau pakai orang pintar seperti Paulus. Tapi dia banyak pakai orang bodoh. Jadi kalau saudara tidak ada apa-apanya, jangan minder dengan merasa Tuhan tidak mau pakai saya. Serahkan diri kepada Tuhan, layani dia, di mana dia mengendaki, dan dia akan memakai saudara. Sekarang kita masuk poin ketiga, pemberitaan firman Tuhan di Niniwe. Poin A, Yunus tidak takut untuk memberitakan firman Tuhan di Niniwe, yang merupakan ibu kota kerajaan Asyur. Asyur ini musuh dari Israel ya. Dan ini ibu kotanya, dia nabi dari Israel memberitakan di sana. Ini luar biasa. Calvin mengatakan bahwa pengalaman di dalam perut ikan membuat Yunus sadar atau percaya bahwa bahkan di tengah-tengah 1000 kematian, perlindungan Allah cukup untuk menjamin keamanan atau keselamatan kita. Dan itu menyebabkan Yunus tidak takut menghadapi Niniwe. Orang yang takut pada Allah, dia tidak takut pada manusia. Orang yang takut pada manusia, dia tidak takut kepada Allah. Dan orang yang beriman kepada Allah, dia juga tidak takut kepada manusia. Kalau saudara takut kepada manusia, saudara tidak beriman atau kurang beriman kepada Allah. Pada waktu murid-murid kena badai dan mereka takut, bangunkan Yesus, Tuhan, tidak peduli kami binasa. Yesus katakan, mengapa kamu tidak percaya? Mereka dikatakan kurang percaya, tidak percaya. Ada Yesus, bersama Yesus, takut perahunya tenggelam. Takut mereka mati tenggelam. Bahaya bisa ada. Tapi selama saudara beserta dengan Tuhan, atau Tuhan beserta dengan saudara, tidak perlu takut apapun. Dan Calvin lalu mengatakan bahwa makin seseorang merasakan kebaikan Allah, makin ia harus berani dalam melaksanakan tugasnya atau pelayanannya. Makanya selalu ingat pertobatan saudara kalau saudara memang pernah bertobat. Ingat baik-baik pertobatan itu. Jangan pernah lupakan. Dalam masa-masa saudara takut, ingat pertobatan itu.
Tuhan selamatkan aku. Masa untuk dibinasakan saat ini? Memang tidak berarti orang Kristen tidak bisa mati ya. Kalau Tuhan kehendaki kita dibunuh, bisa. Tuhan kehendaki kita mati karena penyakit, bisa. Tapi kan kita masuk surga, lalu apa yang perlu ditakuti? Sekarang poin B. Orang-orang Niniwe bisa mengerti Yunus. Saudara, orang-orang Niniwe bisa mengerti kata Yunus karena mereka mengerti bahasa Ibrani maupun Aram. Mari kita lihat Yesaya 36 ayat 11 ke 13a ya. Teks ini menunjukkan bahwa ini memang ada kemungkinan orang-orang itu mengerti. Kita baca mulai ayat 11. Lalu berkatalah Eliakim, Sebna, dan Yoah kepada juru minuman agung, silakan berbicara dalam bahasa Aram kepada hamba-Mu ini, sebab kami mengerti. Tapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda atau bahasa Ibrani sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok. Kalau bicara bahasa Ibrani, rakyatnya ngerti, tapi rakyatnya nggak ngerti bahasa Aram. Cuma penggede-penggede dari Israel ini mengerti bahasa Aram. Jadi mereka minta bicara bahasa Aram. Tadinya mereka bicara bahasa Ibrani. Diminta bicara bahasa Aram, kami ngerti kok. Tapi juru minuman agung berkata, adakah Tuanku mengutus aku dan mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada Tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga pada orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tainya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Ayat 13a, kemudian berdirilah juru minuman agung dan berserulah ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia berkata, dengarlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur. Dia memang mau membuat semua rakyatnya juga ketakutan. Maka dia tidak mau bicara dalam bahasa Aram. Sekali itu bahasanya dia sendiri. Dia mau berbicara dalam bahasa Ibrani. Rakyat Ibrani, rakyat Yehuda ngerti. Dan orang-orang utusan pimpinan-pimpinan yang mengerti juga. Semua ngerti. Tapi di sini kita melihat bahwa memang bisa mengerti dua bahasa. Dan Aram dan Ibrani itu sangat mirip. Tapi memang kalau tidak pernah belajar, tidak bisa. Tapi kalau sudah mengerti satu, bisa yang satu, maka belajar yang kedua itu gampang sekali. Karena sangat banyak kemiripannya. Sekarang sudah poin C, isi pemberitaan Yunus. Jadi jangan heran ya, Yunus kota mereka ngerti. Sekarang isi pemberitaan Yunus, ayat 4, mulai Yunus masuk dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Ada beberapa hal yang ingin saya persoalkan ya. Dari ayat 5, di mana dikatakan bahwa orang-orang Niniwe percaya pada Allah, Calvin menyimpulkan bahwa khotbah Yunus tidaklah sesingkat apa yang dituliskan dalam ayat 4b. Karena kalau memang sesingkat itu, bagaimana mereka bisa percaya pada Allah? Salahnya tidak ada beritanya sama sekali kalau cuma dalam kalimat ini, ya, cuma bilang 40 hari lagi ini akan ditunggang balikan. Kata Allah tidak ada, pemberitaan tentang Allah tidak ada, percaya pada Allah dari mana? Jadi Yunus pasti berbicara tentang Allah, berarti dalam ayat 4 itu sebetulnya itu cuma ringkasan khotbah Yunus, tentu tidak mungkin dia khotbah cuma satu kalimat itu. Yunus pasti berbicara tentang Allah. Juga orang-orang Niniwe bisa bertobat dengan bergabung. Jelas menunjukkan bahwa Yunus berbicara tentang dosa-dosa mereka, menegur dosa-dosa mereka. Kalau memang mau mempertobatkan orang, tidak bisa tidak menegur dosa. Itu bisa membuat orangnya marah, tetapi tidak bisa tidak. Itu mesti kita lakukan. Tapi jangan menegur dosa seakan-akan saudara orang yang suci ya. Itu menjadi sok suci dan itu memuakkan. Pada waktu menegur dosa, katakan, aku juga sama berdosanya dengan kamu. Dosanya mungkin beda, tapi berdosanya sama. Hal yang kedua, kata ditunggang balikan, ini merupakan kata yang sama dengan kata yang digunakan untuk Sodom. Pulpit Komentari mengatakan ini adalah kata yang digunakan untuk penghancuran Sodom
dalam Kejadian 19, 25, 27 dan Amos 4 ayat 11. Saya berikan catatan Kejadian 19 ayat 27 itu pasti salah cetak. Seharusnya bukan 27 tapi 29. Dan saya berikan di sini ayatnya. Kejadian 19 ayat 25 dan 29. Dan ditunggang balikannya kota-kota itu dan sebagainya. Lalu ayat 29, demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot. Maka Allah ingat pada Abraham. Lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Dalam bahasa Ibrani digunakan kata-kata yang sama atau kata dasar yang sama dengan kata yang digunakan oleh Yunus terhadap orang Niniwe. Lalu Amos 4 ayat 11 juga demikian. Aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora dan seterusnya. Kenapa di atas diterjemahkan itu nggak balikan, di sini dijungkir balikan, saya nggak ngerti. Tapi kata Ibraninya berasal dari kata dasar yang sama betulnya. Sekarang saudara, yang ketiga, ancaman hukuman mati ini. Kalau ditunggang balikan, dijungkir balikan, ya jelas mereka mati kan. Jadi sama dengan ancaman hukuman mati. Membuat mereka bertobat. Albert Barnes berkata, mengapa engkau meramalkan? Tanya Kristus-Tom. Hal-hal yang mengerikan yang akan engkau lakukan. Supaya aku tidak melakukan apa yang aku ramalkan. Diberikan hal yang menakutkan. Akan dihancurkan. Supaya aku tidak jadi melakukan itu. Juga ia mengancamkan neraka. Supaya tidak membawakan neraka. Jadi saudara, dalam kita berkhotbah atau kita memberitakan Injil secara pribadi, apakah salah kalau kita memberitakan tentang neraka? Ada orang yang berkata, jangan memberitakan soal Injil. Kita sama dengan nakut-nakuti orang. Ingat ya, pelajari semua ayat tentang neraka dalam Alkitab. Mayoritas diucapkan oleh Yesus. Siapa yang lebih kasih dari dia? Saudara berani katakan dia tidak kasih, sehingga dia bicara begitu banyak tentang neraka? Kalau dia yang kasih, bicara banyak tentang neraka, bagaimana kita bisa tidak boleh? Kita bicara tentang neraka bukan untuk menakut-nakuti. Neraka memang menakutkan. Dan kita bicara itu, supaya dia takut, bertobat, dan tidak masuk ke tempat yang menakutkan itu. Jadi biarlah kata-kata menakutkanmu sehingga engkau dibebaskan dari penderitaan untuk kesedihan dari tindakan-tindakan yang menghasilkan penderitaan. Kita bertobat, kita dibebaskan. Gara-gara kata apa yang menakutkan. Kalau dalam Injil itu cuma ada kata-kata yang enak, kalau itu cinta, percaya Yesus kamu masuk surga, memang ada itu. Tapi tetap harus ada ancamannya. Kalau kamu tidak mau percaya, kamu masuk neraka. Ada berita bagusnya, kalau percaya kamu masuk surga, dosa kamu diampuni. Tapi kalau kamu tidak percaya, kamu pikul dari hukuman dosamu, kamu masuk neraka selama-lamanya. Bukan menakut-nakuti, neraka memang menakutkan. Itu pemberitaan firman. Saya tidak percaya bahwa penginjilan itu hanya beritakan positifnya, percaya Yesus masuk surga. Negatifnya juga harus diberitakan, tidak percaya Yesus masuk neraka. Itu ancaman. Kita bukan mengancam, tidak percaya tak paten kamu, tak bunuh kamu, tidak bisa, tak boleh kalau itu. Itu ancaman apa-apa. Tapi kalau ancaman dari Alkitab, tentu boleh dilakukan dan harus dilakukan. Albert Barnes, hukuman yang memberikan ancaman kematian merupakan orang tua dari kehidupan. Jangan saja beranak menghasilkan kehidupan maksudnya. Ya. Jadi ada ancaman itu menghasilkan kehidupan. Kita mengancam bukan untuk menakut-nakuti.
Tapi tujuannya supaya dia bertobat. Dan lalu dia hidup. Untuk diri saudara sendiri, jangan mengabaikan ancaman Tuhan. Tuhan bukan orang yang gertak sambal ya. Banyak orang tua gertak sambal. Lakukan itu lagi. Jojo pisau kamu nanti. Anaknya lakukan lagi, dia tidak berani jojo pisau. Jangan ngancam yang aneh-aneh, saudara. Kalau tak hajar sungguh-sungguh mau dia memang langgar. Tuhan tidak gertak sambal. Kita juga sebetulnya tidak boleh gertak sambal kalau mengancam anak kita. Poin B, dalam memberitakan Injil atau firman Tuhan kepada orang-orang lain, jangan takut atau segan atau sungkan memberitakan ancaman Tuhan atau neraka. Mau percaya baik, mau jadikan lelucon baik. Kalau jadikan lelucon, pendeli dia. Kalau saya tidak akan ikut tertawa, saudara. Wah, enak masuk neraka, ketemu Marilyn Monroe dan semua form seks dan sebagainya. Jangan ikut tertawa. Kamu dengan para bom seks itu dengan pantatmu di bawahnya kasih api. Aku pengen tahu kamu bisa merasakan enaknya. Kalau sampai di sana, kamu tidak akan ketawa. Sekarang boleh ketawa. Nanti kamu tidak akan ketawa. Seriuslah, ancam lebih keras. Pada waktu orang mentertawakan ancamannya. Tetap mentertawakan, tinggal pergi. Jangan buang mutiara kepada babi, barang kulit kepada anjing, dan sebagainya. Sekarang kita masuk dalam pertobatan Niniwe. Kita baca 5-9. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain gabung. Setelah sampai kabar kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain gabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, terselubung kain gabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah laku yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Saudara, ada sesuatu yang aneh adalah pertama pengikutsertaan binatang. Mengapa gerangan binatangnya suruh ikut puasa? Atau binatangnya ikut berdosa? Pertama sudah poin A ya. Itu merupakan kebiasaan pada saat itu. Hal yang pertama kita lihat kata-kata pulpit komentar yang mengutip orang bernama Hitler sebagai berikut. Merupakan suatu kebiasaan dan di kalangan orang-orang kafir kuno untuk menahan makanan dari ternak mereka maupun dari diri mereka sendiri. Ada masa perkabungan dan perendahan. Kadang-kadang mereka membunduli rambut atau bulu dari binatang mereka maupun diri mereka sendiri. Jadi bukan cuma puasa mereka dan binatangnya, rambutnya mereka digundul, rambutnya binatangnya juga. Lalu kedua, Adam Clark. Virgil memberitahu kita bahwa perkabungan untuk kematian Julius Caesar adalah begitu umum sehingga ternak tidak makan ataupun minum. Albert mengatakan bahwa saat seorang kaya mati, bukan hanya budak-budak yang diberi kain gabung, tapi binatang juga. Jadi dari 3 poin ini kelihatan memang itu merupakan kebiasaan saat itu. Sekarang ada poin B, tujuan pengikutsertaan binatang. Calvin menganggap bahwa pengikutsertaan binatang ini sebetulnya dilakukan demi manusia. Yaitu supaya manusia lebih bisa melihat kemurkaan Allah terhadap mereka. Dan dengan demikian lebih cepat dan lebih sungguh-sungguh bertobat. Pada waktu melihat misalnya binatangnya juga dikasih kain gabung, digunduli, dan dikasih makan, dikasih minum. Tapi mereka
Tujuannya untuk manusianya, supaya manusianya lebih cepat dan lebih sungguh-sungguh untuk bertobat. Sangat memungkinkan tafsiran ini kata-kata Calvin. Hal yang sama dimaksudkan dengan berbagai pembasuhan di bawah hukum Taurat. Pencucian pakaian dan bejana itu dilakukan supaya orang-orang itu tahu bahwa segala sesuatu yang mereka sentuh dikotori atau dinajiskan oleh kekotoran mereka. Kalau orang najis lalu nyentuh pakaian, bejana dan pakaiannya, maka semua jadi najis. Jadi tujuannya untuk manusianya, kata dia. Tapi Calvin juga memperingatkan untuk tidak sembarangan meniru hal-hal ini. Karena kita harus tahu apa tujuan dari hal ini. Supaya kita bukan hanya meniru luarnya, tetapi mengabaikan apa yang terutama. Yaitu tujuan atau motivasi dari hal itu. Kalau saya bergabung, saya tidak akan suruh Maksi dan Mini bergabung juga. Atau beri mereka pakaian gabung atau gunduli mereka. Bukti gunduli pasti kelihatan jelek. Dan bagi saya tidak ada poinnya. Jadi ini bukan sesuatu yang ditiru sembarangan ya. Saya lanjutkan tentang perintah untuk berseru kepada Allah dalam ayat 8. Calvin berpendapat bahwa ini tentu saja tidak ditujukan kepada binatang, tetapi hanya kepada manusia. Binatang sepintar apapun tidak bisa berseru kepada Allah. Albert Barnes, binatang yang tidak berakal tidak bisa mengerti tentang murka Allah melalui kata-kata. Biarlah mereka mengertinya melalui rasa lapar, bahwa itu merupakan hukuman dari Allah. Itu bukan merupakan tindakan yang sewenang-wenang atau tidak beralasan atau ceroboh dari Raja Niniwe untuk membuat binatang yang bisu atau bodoh ikut serta dalam puasa bersama itu. Hal itu muncul dari kesadaran yang samar-samar bahwa Allah juga memperhatikan mereka dan bahwa mereka tidak bersalah. Sebagaimana Tuhan mengajar bahwa pemeliharaan Allah terhadap burung pipit merupakan suatu jaminan bagi manusia tentang pemeliharaan yang terus-menerus dari Allah terhadap mereka. Demikian juga orang-orang Niniwe betul-betul merasakan bahwa teriakan dari binatang-binatang yang malang itu akan didengar oleh Allah. Dan Allah melakukan penilaian itu ketika ia memberitahu Yunus tentang banyak ternak sebagai dasar mengapa ia berbelas kasihan terhadap Niniwe. Lenguhan binatang, suara mereka yang sedih juga menusuk hati manusia dan pasti menambahkan pada pengertian perasaannya tentang kesengsaraan bersama. Kita lihat Yunus 4 ayat 11 ini ya, yang di sini saya tambahkan sendiri ayatnya. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Jadi dia bukan cuma sayang pada penduduk Niniwe-nya, tapi juga ternaknya yang banyak. Tuhan itu mengasihi binatang yang juga adalah ciptaannya, saudara. Jadi kita sebetulnya membunuh binatang yang tidak ada gunanya ya. Jadi dengan semena-mena tanpa ada guna, bukan untuk dimakan, bukan karena binatang itu mengganggu, bukan karena binatang itu membahayakan. Bunuh, misalnya di luaran tembak burung, buang itu saja. Ini menurut saya adalah dosa, saudara. Kalau binatang itu mengganggu, apalagi membahayakan, maka tentu boleh dibunuh. Saya sering bunuh cicak karena memang ganggu. Tainya di mana-mana dalam rumah. Menjengkelkan bukan main bagi saya. Semut juga. Dan apalagi kalau binatang beracun, kelabang gitu ya. Ya tentu saja bunuh. Kecoa. Nah ini bukan cuma menjijikkan, mengganggu. Ini juga kalau dia naik ke makanan dan sebagainya. Wah ini tidak menyenangkan sama sekali. Jadi saudara, mengganggu, membahayakan, boleh dibunuh. Atau untuk dimakan, boleh dibunuh.
Memang orang-orang tertentu yang cinta anjing mengatakan jangan makan anjing. Tidak boleh. Anjing bukan untuk dimakan. Sebetulnya apa bedanya makan anjing dengan makan sapi? Apa sapi tidak punya rasa sakit pada waktu dia disembelih? Apa bedanya kelinci dan sebagainya? Sebetulnya tidak bisa dibedakan ya. Tidak boleh dibedakan model seperti itu. Tapi ya pecinta anjing dia melakukan itu untuk dia sendiri. Tapi yang saya tekankan di sini, Allah mengasihi binatang. Jangan bunuh dengan semena-mena. Sekarang poin yang kedua, pertobatan raja dan penduduk Niniwe disertai dengan puasa kain kabung dan abu. Poin A, puasa kain kabung dan pertobatan dari dosa. Pertama, Bible Commentary mengatakan bahwa penggunaan kain kabung tidak terbatas pada bangsa Israel saja. Yesaya 26 ayat 16, semua pemuka bangsa-bangsa yang di tepi lautan akan turun takhta dan menjauhkan jubah-jubah kerajaannya dan menanggalkan pakaiannya yang berwarna-warna. Mereka akan diliputi kegentaran dan akan duduk di tanah. Mereka akan gentar senantiasa dan kaget melihat engkau. Jadi ada penggunaan kain kabung, ya, jubah kerajaan disingkirkan dan sebagainya, digantikan kain kabung. Duduk di tanah atau di abu itu bukan tradisi Israel tok, tapi juga bangsa-bangsa lain di sekitar situ. Yang kedua, ayat 8b menunjukkan bahwa mereka bukan hanya melakukan hal-hal lahiriah saja, tetapi juga bertobat dari dosa mereka. Ayat 8b ini cuma salah satu contoh dosa-dosa mereka yang pasti banyak dan bermacam-macam. Saudara, kalau pertobatannya cuma lahiriah, kain kabung dan abu tok, itu tidak ada gunanya. Tapi mereka juga bertobat dari dosa mereka. Calvin mengatakan bahwa hal-hal lahiriah seperti puasa dan penggunaan kain kabung, kalau tidak disertai pertobatan dari hati, bukan saja tidak berguna, tetapi merupakan ejekan terhadap Allah dan bahkan membangkitkan kemurkaan Tuhan. Lebih membangkitkan kemurkaan Tuhan. Jadi hati-hati dengan pertobatan lahiriah. Yang penting pertobatan dari hati. Nggak pakai kain kabung, nggak duduk di abu, nggak apa-apa betulnya. Itu nggak perlu kita tiru. Bukan tradisi kita kan. Tapi pertobatan dari hati, itu yang harus. Bandingkan juga 2:13. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah pada Tuhan Allahmu sebab ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, dan ia menyesalkan hukumannya. Jangan pakaianmu itu bukan berarti dilarang. Karena memang tradisi di sana boleh. Tapi maksudnya ditekankannya lebih pada koyakan hati daripada koyakan pakaian. Bible Commentary, banyak orang mau melakukan segala hal dalam agama kecuali berbalik dari dosa kepada Sang Juru Selamat. Dan jika ini tidak dilakukan, maka semua yang lain merupakan pekerjaan yang sia-sia. Agama mereka merupakan kemunafikan, harapan mereka merupakan khayalan, dan akhir mereka adalah kepahitan dan kesengsaraan. Karena semua orang yang menolak untuk berpisah dari dosa pasti binasa dalam dosa. Sia-sia kita berpuasa untuk dosa jika kita tidak berpuasa dari dosa atau berhenti berbuat dosa. Dan berkat apa yang bisa diturunkan oleh doa-doa kita sementara kita menolak untuk berbalik dari jalan kita yang jahat. Albert Barnes, pertobatan dan penggantian kerugian, membersihkan tangan dari kesalahan kekerasan. Penggantian kerugian yang mengembalikan apa yang diambil dengan kekerasan. Pertobatan yang karena kasih kepada Allah membenci dan meninggalkan dosa. Buah dari dosa adalah keuntungan sementara, tapi kerugian kekal. Kita tidak bisa menahan keuntungan dan lolos dari kerugian. Orang-orang Ibrani mempunyai pepatah. Barang siapa yang telah mencuri sebuah balok,
dan menggunakannya untuk membangun menara yang besar, terus merobohkan seluruh menara dan mengembalikan balok itu kepada pemiliknya. Artinya penggantian kerugian harus dilakukan berapapun ongkosnya. Ada orang yang bertobat dari dosa, percaya Kristus bertobat, tapi tidak ganti kerugian. Dia dulu pernah hutang tidak bayar, dia pernah tipu orang, pernah tindas orang sehingga rampok duitnya dan macam-macam hal yang lain. Coba bandingkan dengan pertobatan Zakheus dalam Lukas 19 ayat 8 ini ya. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata pada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ada penggantian kerugian. Dia pemungut cukai, dan pemungut cukai itu biasanya korupsi. Mestinya pajaknya 100 rupiah dinaikkan jadi 300 rupiah, 100 kasihkan Romawi, 200 diambil sendiri. Nah ini dia katakan, sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Dia bertobat, bukan hanya percaya Yesus, puji Tuhan, semua dosa dihapus. Tidak bisa, harus ada pertobatan, dan itu mengganti kerugian termasuk. Jadi ini termasuk uang hasil penipuan atau pencurian. Kalau saya pernah nipu orang, berapapun yang saudara tipu, ganti rugi. Kalau tidak pertobatan, saudara pertobatan palsu. Saudara pernah curi, perampok, ganti rugi. Hutang yang belum dibayar atau sengaja tidak dibayar dan bahkan dilupakan. Juga persembahan persepuluhan yang ditunggak. Kalau persembahan persepuluhan saya tidak menganggap dia mesti membayar yang saat dia belum percaya Kristus ya. Tapi sejak dia percaya Kristus seharusnya dia bayar. Kalau ada yang keloncatan, maka pada waktu bertobat dari dosa di sana, bayar yang keloncatan. Ya saudara, jangan cuma bilang enak ya Kristennya. Percaya Yesus semua dosa diampuni. Ya memang. Tapi orang yang betul-betul beriman akan bertobat. Dan bertobat itu termasuk mengganti kerugian yang saudara timbulkan. Poin ketiga, pertobatan mereka dilandasi oleh iman, karena ayat 5 mengatakan orang Niniwe percaya pada Allah. Pertobatan dari dosa hanya itu, tanpa dilandasi iman kepada Kristus, nol, besar, tidak ada gunanya. Dan tidak akan bisa orang bertobat sebelum dia beriman pada Kristus. Kalau sekarang sebelum saya beriman pada Kristus, tidak ada Roh Kudus ya diberikan. Dan kalau tidak ada Roh Kudus, bagaimana bertobat dari dosa? Tidak ada kemungkinan saudara bisa bertobat sungguh-sungguh dari dosa. Jadi iman, lalu disertai pertobatan dari dosa, ini bukti kalau saudara beriman. Sekarang poin B, pertobatan Raja Niniwe. Calvin mengatakan bahwa Raja Niniwe bisa bertobat. Raja itu biasanya sombong dan semaunya sendiri. Karena itu pertobatannya ini pasti menunjukkan bahwa Tuhanlah yang bekerja sehingga hal itu bisa terjadi. Ini sesuatu yang luar biasa. Albert Barnes, banyak orang yang ingin bertobat, tapi tidak ingin berpisah dengan kemewahan mereka atau dengan kesia-siaan dari pakaian mereka. Bintang-bintang film atau artis-artis atau apapun, wah, tas mewah yang harganya ratusan juta atau miliar itu punya berpuluh-puluh. Sepatu pakaian yang harganya juga ratusan juta punya, nggak tahu sak gudang. Mau dibuat apa? Itu cuma kesia-siaan. Pamer saja, hanya untuk gengsi mereka, dan itu bahkan dosa. Kalau mau bertobat tapi tidak ingin berpisah dengan hal-hal itu,
Tambah lagi makanan enak dan pakaian memang tidak cocok dengan pertobatan. Memang tidak berarti kita tidak boleh makan enak, lalu makan yang tidak enak terus. Cari yang tidak enak. Tentu tidak. Itu tambah konyol ya. Tapi makan enak terus, maksudnya berfoya-foya terus. Itu semua tidak cocok untuk pertobatan. Makan enak dalam sikon-sikon tertentu, tentu tidak apa-apa. Tapi terus-menerus setiap hari, itu berfoya-foya, dan ini tidak cocok dengan pertobatan. Merupakan sesuatu yang luar biasa bahwa kain ungu dikalahkan oleh kain kabung. Kain kabung berguna pada saat jubah ungu tidak berguna. Kain ungu pada satu mahalnya luar biasa. Beda dengan sekarang. Apa yang tidak bisa dicapai oleh mahkota, bisa dicapai oleh abu. Sang raja telah mengalahkan musuh dengan keberanian. Yang mengalahkan Allah dengan kerendahan hati. Kalau mengalahkan musuh dengan keberanian, mengalahkan Allah jangan harap, saudara. Tambah berani, tambah mati, saudara. Ia melupakan bahwa ia adalah seorang raja, ia takut pada Allah, raja dari semua. Ia tidak mengingat kekuasaannya, ia mengakui kekuasaan dari Allah. Betul-betul mengagumkan. Pada waktu ia tidak mengingat bahwa ia adalah raja dari manusia, ia mulai menjadi raja kebenaran. Saudara yang cuma kaya bahkan bukan raja, saudara yang punya jabatan tinggi bahkan bukan raja. Tiru Raja Niniwe ini, saudara, punya kerendahan hati. Mengakui Allah di atasnya dia, mengakui kuasa Tuhan, lupakan. Pada waktu saudara, apalagi saudara berbakti ya. Wah, aku kaya, jajarku melarat, ini orang bawahanku, ini apa-apa, aku yang paling kaya. Kalau saudara ingat itu, kebaktian saudara itu tidak ada sampah bagi Tuhan. Di hadapan Tuhan, saudara raja atau saudara tukang parkir, saudara kedudukannya sama. Saudara miliarder atau orang melarat, kedudukannya sama. Kalau saudara anggap terlebih dari mereka, ibadah saudara tidak ada artinya. Saudara, karena hati raja ini harus ditiru oleh orang-orang kaya untuk berkedudukan. Kalau mereka betul-betul mau bertobat. Hebatnya di negara kita ini, wah, bolak-balik masuk di video ya, di apa itu, Facebook dan sebagainya. Kalau lihat video-videonya, wah, orang-orang yang punya kedudukan, apakah mereka ini DPR, bahkan yang DPRD, wah, ngelawan polisi dan wah macam-macam lah, ya. Bayangkan kalau orang seperti itu jadi presiden. Kita mesti salut Jokowi tidak seperti itu. Kedua, saudara, pengkhotbah tidak seharusnya meninggi-ninggikan atau mengumpat atau menjilat orang kaya atau berkedudukan dalam kebaktian di gereja. Karena ini justru mempersulit pertobatan mereka. Ada orang kaya, ada orang kedudukan tinggi, wah, dijilat pantatnya basah semua. Saudara itu bukan pendeta. Saudara itu anjing. Anjing sering jilat pantat. Tapi lucu, banyak pendeta sering jilat pantat. Dari pendeta yang di atasnya atau jilat pantat orang kaya. Dan banyak pendeta di atas sering disenang dijilat pantatnya. Saya tidak ngerti bagaimana. Saya paling muak dengan penjilat. Jilat saya kudu tak ludahin orangnya. Bandingkan juga dengan kebaktian Natal nasional di mana pengkhotbah menyebutkan nama dan jabatan tokoh-tokoh pemerintah yang hadir. Yang terhormat Bapak Presiden Jokowi, yang terhormat Bapak Wakil Presiden, siapa namanya, yang terhormat Ketua MPR ini namanya, yang kedua terhormat ini, yang terhormat apa?
seakan-akan di hadapan Tuhan tuh mereka memang beda-beda pangkatnya. Ini kebaktian di hadapan Tuhan semua rata. Cuma bisa ada yang anak Tuhan, ada yang bukan anak Tuhan. Itu saja. Tapi tentu kita tidak sebutkan yang terhormat anak setan dan yang terhormat anak Tuhan. Ya jangan ngomong begitulah. Tapi rata saja, saudara-saudara. Tidak perlu sebutkan presiden, wakil presiden, dan sebagainya. Jenderal ini, jenderal itu. Tidak perlu. Sekarang kita lihat komentar dari Calvin. Jika ia membuat kemajuan seperti itu, raja itu ya, raja Niniwe ya, membuat kemajuan seperti itu dalam waktu yang begitu singkat, bisa kita berikan jika kita mendengar khotbah selama 20-30 tahun, tapi kita kalah oleh raja yang adalah orang baru ini. Banyak orang Kristen dengar khotbah 20-30 tahun tidak maju-maju. Ini bisa salah pendeta. Pendetanya dongeng terus ya malah bisa maju. Cuma kasih kesaksian, dongeng, cerita-cerita, lelucon, dan sebagainya ya tidak maju-maju. Tapi apa bukan salah dia? Tentu salah dia juga. Kok mau dikasih khotbah kayak gitu? Malah kesenang ya, banyak lelucon. Cari pelawak, saudara, jangan cari pendeta. Jangan pikir pendetanya toh yang salah, saudara salah juga. Kalau saudara dengar soal pendeta dan saudara tahu berulang kali tidak maju kalau dia firman, tinggalkan pendeta itu buat apa? Oh, sungkan. Lebih sungkan kepada pendeta daripada kepada Tuhan. Rela tidak maju pengertian terhadap firman Tuhan. Sungkan pendeta. Tidak bisa lebih bodoh lagi. So lebih bodoh dari kerbau. Poin C, mereka bertobat sekalipun tidak ada jaminan pengampunan. Kita ada jaminan pengampunan, bisa tidak bertobat. Kalau jaminan percaya Yesus itu pasti diampuni. Asal percayanya sungguh-sungguh. Mereka ini tidak ada loh. Ayat 9 ini siapa tahu, mungkin. Siapa tahu sih tambah mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berbalik dan murkanya bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Dia hanya mendengar ancaman hukuman dari Yunus. Tapi dia bertobat dan diampuni atau diselamatkan. Bandingkan dengan Yoel 2:14, siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat menjadi korban cacian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Kalau mereka yang hanya mendengar ancaman tanpa disertai janji pengampunan jika mereka bertobat, tetapi mereka tobat, maka saudara lebih brengsek dari mereka 1000 kali. Jika saudara tetap tidak bertobat, padahal saudara mendapatkan janji pengampunan kalau saudara bertobat. Sekarang poin D. Niniwe sebagai pembanding. Matius 12 ayat 41. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini tidak pada Yunus. Niniwe dengar Yunus saja bertobat. Sekarang mereka dengar Yesus. Yesus dengan Yunus tidak ada apa-apanya, saudara. Tapi mereka dengar Yesus tidak bertobat. Keterlaluan. Calvin mengatakan bahwa dalam Matius 12:41 ini Yesus menggunakan ini yang bertobat karena kota Yunus sebagai pembanding. Dan orang-orang di zamannya tidak bertobat karena khotbahnya. Jadi sekalipun pertobatan adalah pekerjaan Allah, tapi manusia tidak bertobat tetap salah. Dari semua ini terlihat dengan jelas ya bahwa sekalipun Calvin mempercayai kedaulatan Allah, tapi Calvin tetap mengajarkan tanggung jawab manusia, bahkan menekankannya. Dan saya juga, dan semua orang Reform juga, bahwa kita percaya kedaulatan Allah, pertobatan iman seseorang
anugerah. Tapi tetap saudara, kalau orangnya tidak bertobat, orangnya disalahkan. Kita tidak pernah membuang tanggung jawab manusia. Kita tidak pernah mengatakan, karena ini pekerjaan Allah, kamu udah dikasih, ya sudah bukan salahmu. Tidak pernah. Yang mengajar seperti itu bukan reform. Itu reform sesat. Reform mengatakan iman anugerah, keselamatan anugerah. Tapi kalau kamu tidak beriman, kamu bertanggung jawab dan kamu masuk neraka. Foto komentari, pertobatan dari orang-orang Niniwe karena pemberitaan Yunus digunakan oleh Kristus sendiri untuk menekankan atau menonjolkan sikap tegak tengkuk dari orang-orang Yahudi yang tidak mau bertobat di tengah-tengah hak-hak dan keuntungan yang luar biasa. Matius 12:41. Dan kepada orang-orang sezamannya sang Nabi, orang sejarah ini membacakan suatu peringatan yang sekalipun tidak bersuara tetapi khidmat. Ia mengkontraskan ketundukan orang-orang non-Yahudi ini yang mempunyai begitu sedikit terang dan pengetahuan. Khotbah Yunus panjang-panjangnya Pak, sedikit sekali ya. Dengan kekerasan dan sikap tegak tengkuk dari orang-orang Israel yang mempunyai firman Allah dan telah kehadirannya di antara mereka. Mereka bukan cuma punya Taurat, mereka punya ada Yesus yang memberitakan Injil kepada mereka. Mereka tetap tidak bertobat. Punya terang jauh lebih banyak. Tidak bertobat. Hukumannya jauh lebih hebat daripada seandainya orang-orang Niniwe tidak bertobat. Tapi orang-orang Niniwe yang malah bertobat. Terang sedikit bertobat. Terang banyak tidak bertobat. Kalau mereka. Saya sudah mendengar banyak Injil dari saya. Banyak pengajaran dari saya. Saya punya terang yang banyak. Kalau saya tidak bertobat, celakalah, saudara. Boleh komentar lagi. 1. Mereka hanya mempunyai seorang pengkhotbah dan ia adalah seorang asing. 2. Mereka hanya mendengar satu berita dan itu adalah berita murka. 3. Mereka hanya mempunyai harapan yang sama-sama dari atau tentang belas kasihan. Harapan samar-samar, mungkin, dan sebagainya. Bandingkan dengan ayat ini ya. Lukas 12:58b. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi, saya dengar firman banyak itu tanggung jawabnya lebih besar. Tidak berat saudara dengar firman sedikit, lalu tidak punya tanggung jawabnya. Oh, puji Tuhan, aku cuma dengar Injil 1 kali. Saudara tidak dengar Injil pun tidak percaya Yesus sudah masuk neraka, apalagi dengar Injil 1 kali. Karena poin pertobatan Niniwe itu pertobatan sejati atau bukan? Ini kata-kata dari Calvin. Pasti tidak mungkin bahwa seluruh kota bertobat kepada Tuhan. Karena segera setelahnya kota itu menjadi sangat bermusuhan baik terhadap bangsa Israel maupun Yahudi. Dan gereja Allah, gereja PL ya, diganggu terus-menerus oleh orang-orang Niniwe dengan pembunuhan-pembunuhan. Karena itu jelas tidak ada alasan untuk berpikir bahwa mereka sungguh-sungguh dan dari hati bertobat. Jadi menurut Calvin, pertobatannya tidak sungguh-sungguh. Adam Clarke mengatakan bahwa Niniwe kembali jatuh ke dalam dosa lagi. Dan kira-kira 150 tahun setelah peristiwa ini, Nabi Nahum menubuatkan kehancuran Niniwe yang terjadi pada tahun 710 sebelum Masehi. Dan lalu terjadi lagi penghancuran total terhadap Niniwe oleh Syakhsares. Saya tidak tahu nama ini bacanya gimana. Dan sekutunya pada tahun 606 sebelum Masehi. Tetapi Daily Bible Commentary volume 2 halaman 457 mengatakan Niniwe dihancurkan pada tahun 612 sebelum Masehi. Ya beda tahun sedikit-sedikit ada antar penafsir, tapi kita tahu perkiraannya tahun 600-an hancur total. Sekalipun demikian, saya tidak bisa menerima bahwa pertobatan pada zaman Yunus itu bukan pertobatan sejati. Saudara, saya tidak selalu setuju dengan Calvin ya.
Ini bukan ajaran inti dari Calvinisme. Saya berhak tidak setuju. Kalau saya tidak setuju predestinasi, saya tidak boleh sebut diri saya Calvinis. Tapi dalam ini penafsiran, tidak ada urusannya dengan Calvinisme. Saya tidak setuju dengan Calvin. Setidaknya menurut saya sebagian dari mereka, memang mungkin tidak semua, tapi setidaknya sebagian dari mereka pasti betul-betul bertobat. Karena kalau tidak, bagaimana Yesus bisa berkata dalam Matius 12:41, ada penghakiman orang-orang ini akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang ini itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Mereka bisa Yesus ngomong ini, dan ini menjadikan pembanding bahwa belakangan mereka dihancurkan itu merupakan generasi yang baru dan berbeda dengan generasi yang bertobat di sini. Itu pandangan saya. Sekarang kita masuk yang keempat, penyesalan atau pertobatan dari Allah. Terjemahan kita Allah menyesal, King James repent, bisa diterjemahkan menyesal, bisa diterjemahkan bertobat. Ya. Ayat 10, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dan tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Bandingkan dengan Yeremia 18 ayat 7 dan 8. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku tidak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Dari Yunus itu tahun 780 sebelum Masehi. Dia hidup jauh sebelum zaman Yeremia, yaitu sekitar 600 sebelum Masehi. Sekarang saudara Calvin berkata, berbicara secara ketat, Allah tidak mungkin bertobat atau menyesal. Dan pertobat atau penyesalan itu tidak boleh ditujukan pada rencananya yang rahasia dan tersembunyi. Perubahan rencana yang di sana itu Metatrika, itu tidak mungkin berubah. Ya. Dalam dirinya sendiri Allah selalu sama dan konsisten dengan dirinya sendiri. Tetapi dia dikatakan bertobat atau menyesal berkenaan dengan pengertian manusia. Menurut pengertian kita, maka terjadi suatu perubahan. Pada waktu Allah melupakan murkanya, seakan-akan ia memakai karakter yang baru. Kitab suci menyesuaikan dirinya sendiri dengan kebodohan pengertian kita. Karena itu kita melihat bahwa ada dua pandangan tentang Allah. Sebagaimana ia menyatakan dia sendiri dalam firman-Nya, dan sebagaimana ia berkenan dengan rencananya yang tersembunyi. Berkenan dengan rencananya yang rahasia, saya sudah mengatakan bahwa Allah selalu seperti dia sendiri dan tidak mempunyai perasaan-perasaan seperti yang ada dalam diri kita. Tetapi berkenaan dengan pengajaran firman-Nya, itu disesuaikan dengan kapasitas kita. Sekarang Allah marah kepada kita, dan lalu seakan-akan ia ditenangkan, ia menawarkan pengampunan dan didamaikan dengan kita. Berita pertobatan atau penyesalan. Jadi soal dikatakan bertobat atau menyesal itu cuma dari sudut pandang manusia. Tadinya dia mau hancurkan ini, sekarang tidak jadi hancurkan. Tadinya dia angkat Saul jadi raja, lalu dia buang Saulnya. Maka kelihatannya berubah. Tapi ditinjau dari sudut rencana Allah, semua itu sesuai dengan rencananya, tidak ada perubahan rencana apapun. Tentang tidak terjadinya nubuat atau ancaman hukuman ini, apakah berarti Yunusnya nabi palsu, dia mengancamkan hukuman 40 hari lagi ditunggang balikan, tapi ternyata tidak terjadi? Tidak. Ini jawaban Calvin atau penafsiran Calvin. Dan dalam hal ini saya setuju. Karena itu pada waktu Allah mengancamkan kehancuran terhadap orang-orang Niniwe, ia memaksudkan untuk berbicara secara bersyarat. Karena apa gunanya firman, kecuali syarat ini ditambahkan bahwa orang-orang Niniwe, jika mereka bertobat, akan diselamatkan. Tapi Yunus boleh dikatakan merupakan seorang guru yang terlalu rufiah.
Karena ia tidak memasukkan apa yang seharusnya ia lakukan. Bahwa di sana ada kesempatan untuk pertobatan, dan bahwa kota itu akan diselamatkan jika orang-orang ini bertobat dari kejahatan mereka. Kalau Yunus ini disalahkan, saya tidak terlalu setuju ya. Dia nabi, saya kira dalam persoalan khotbahnya dia dibimbing oleh Tuhan. Tapi memang khotbah dia itu sebetulnya bersyarat, tapi syaratnya tidak diberitakan. Saudara, apakah Allah mengampuni mereka karena pertobatan mereka? Calvin mengatakan bahwa pertobatan mereka disebabkan rasa takut mereka dan semua ini tidak mungkin tanpa adanya iman. Bandingkan ayat 5, orang ini percaya pada Allah. Jadi iman yang dibuktikan dengan perbuatan baik yang menyebabkan mereka diampuni. Calvin kok rasanya kayak kontradiksi dengan omongannya tadi ya. Kalau tadi dia katakan tidak bertobat sungguh-sungguh, nah sekarang mereka kok diampuni. Kalau tidak bertobat sungguh-sungguh ya tidak diampuni sebetulnya. Imannya tidak ada. Saudara, Niniwe jelas bertobat karena mereka percaya ya, iman. Saya tidak tahu sebetulnya imannya mesti percaya pada Kristus. Apakah Yunus memberitakan atau tidak, saya tidak ngerti. Apakah Yunus dianggap lebih tipe daripada Kristus? Kalau mereka percaya pada Yunus dianggap percaya pada Kristus, saya tidak ngerti. Tapi yang jelas harus percaya pada Kristus. Dalam PL Kristusnya belum ada, sebagai manusia belum ada. Dan Allah tentu sudah. Saya percaya kepada simbol-simbolnya, tipe-tipenya, lambang-lambang dan sebagainya. Maka nubuat-nubuatnya itu dianggap percaya pada Kristus. Harus ada iman, dan imannya dibuktikan dengan perbuatan. Itu menyelamatkan. Sebagai penutup saudara, Allah tidak jadi melaksanakan apa yang diancamkan kepada orang-orang Niniwe. Karena mereka bertobat. Allah tidak jadi memasukkan saudara ke neraka. Kalau saudara bertobat dalam arti percaya pada Kristus dengan sungguh-sungguh. Tapi ingat, dalam banyak kasus yang lain, Allah melaksanakan ancamannya. Karena orang-orang yang dia ancam tetap tidak mau bertobat. Ancaman bukan sekedar getah sambal. Dan kalau sampai saat itu belum percaya Kristus, pada sudah banyak kali mendengar. Datanglah kepada Kristus dan terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dan sebagai buktinya bertobatlah dari segala dosa saudara. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah boleh mendengar sebagian firman Tuhan tentang khotbah Yunus. Bagaimana hamba Tuhan orang-orang Kristen harus memilih khotbah yang benar, yang betul-betul sesuai firman. Dan kalau mereka adalah pengkhotbah, harus mengkhotbahkan firman Tuhan. Tolong Tuhan pertobatkan pengkhotbah yang tidak mengkhotbahkan firman, tapi mengkhotbahkan filsafat, mengkhotbahkan hal-hal yang menipu, yang memperkaya diri mereka sendiri, hanya memberikan lelucon, cerita, dongeng, kesaksian, tapi tidak pernah mengeksposisi ayat-ayat yang dikhotbahkan, membuat jemaat tetap tidak mengerti. Tolong pertobatkan mereka. Juga jemaat yang tetap tidak maju dalam pengertian, tapi tetap tidak mau pindah gereja. Sadarkan dan pertobatkan mereka. Dan kami yang sampai saat ini tidak bertobat, biarlah Niniwe menjadi pembanding. Khususnya rajanya yang bisa begitu rendah hati. Mereka hanya mendengar sedikit, tapi mereka bertobat. Kalau ada di antara kami yang mendengar banyak, tapi belum bertobat,
Tolong Tuhan, pertobatkan mereka. Selamatkan mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.